Ada pepatah yang mengatakan ada gula, ada semut. Ternyata pepatah ini juga bisa diaplikasikan ke dalam dunia usaha. Artinya ada sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan. Sahabat Wonderful Living, di episode kali ini saya akan ajak Anda untuk menjelajahi ruang-ruang bisnis baru yang sudah diciptakan oleh Sumarekon Serpong. Pasti penasaran seperti apa kan? Terus bersama saya ya. Mahasiswa dengan kesibukannya yang padat memang menjadi daya tarik sendiri dari sisi ekonomi. Di mana ada permintaan, pasti akan muncul beragam penawaran demi untuk memenuhi kebutuhan. Hingga terbentuklah hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Prospek bisnis yang menjanjikan, bukan? Untuk saat ini Universitas Multimedia Nusantara memiliki sekitar 7.000 mahasiswa aktif. Kalau dari persentase, 60% berasal dari Jabodetabek dan 40%-nya itu berasal dari seluruh Indonesia yang lain. Ya, kalau untuk mahasiswa yang dari luar kota, memang kalau dari UMN sendiri menyediakan dormitory, tapi memang tempatnya terbatas jumlahnya. Untuk saat ini, kapasitas dormitory kita bisa menampung sekitar 350 mahasiswa. Dan tentunya kalau dari persentase jumlah mahasiswa yang dari luar kota tadi, 40% dari 7.000 mahasiswa aktif kan sekitar 2.800-an. Itu tentunya memerlukan sarana tempat tinggal di luar dormitory. Bahkan dari Sumarekon sendiri juga kemarin juga menyediakan suatu area khusus yang disediakan khusus untuk tempat kos-kosan. Kemudian juga hanya menyeberang jalan dari UMN di sebelah kita, karena kita di area Scientia itu ada apartemen. Jadi hanya nyeberang jalan pun sudah sampai apartemen di sebelah kita. Kalau rencana jangka panjang UMN ya tentunya memberikan pendidikan yang terbaik kepada seluruh siswa yang ada di seluruh Indonesia. Rencana jangka panjang kami bisa membangun fasilitas yang lebih lagi untuk bisa menampung, kalau proyeksinya di tahun 2030 nanti bisa menampung sekitar 22.000 mahasiswa. Dan untuk bisa mengarah sampai ke 22.000 tentunya selain fasilitas gedung juga kita menambah program studi. Itu teknik fisika, teknik elektro, dan arsitek. Tentunya dengan proyeksi kita tadi 22.000 mahasiswa di tahun 2030, kita akan membangun beberapa tahap gedung. Nah, yang akan dilakukan di tahun ini adalah tahap 3, pembangunan gedung baru yang akan menampung sekitar 5.000 mahasiswa aktif tambahan. Alasan kami memilih lokasi di Sumarekon Serpong karena tata kotanya cukup baik dan terhindar dari kemacetan, tidak seperti ya kalau mungkin boleh disebutkan di Jakarta. Kemudian fasilitas-fasilitas yang disediakan juga sangat lengkap, jadi kehidupan mahasiswa kita yang nantinya tentunya akan bertambah akan bisa dicukupi oleh yang tersedia di Sumarekon. Fasilitasnya yang sekarang sih sebenarnya sudah cukup mencukupi, tapi kami harapkan juga bisa ditambah lebih lagi. Ya tentunya kalau penambahan mahasiswa kita seperti yang diproyeksikan, tentunya fasilitas-fasilitas yang ada sekarang juga diharapkan juga memenuhi sesuai dengan jumlah yang pertambahan mahasiswa kita. Pemirsa, lingkungan pendidikan dan dunia usaha nyaris tidak bisa dipisahkan. Karena itu, prospek bisnis di lingkungan kampus tentunya selalu terbuka lebar. Karena mahasiswa selalu memiliki kebutuhan yang tinggi akan tingkat kepraktisan karena terbatasnya ruang gerak dan juga waktu. Namun jenis usaha seperti apakah yang menjanjikan di lingkungan mahasiswa? Nah pemirsa, tetaplah bersama kami di Wonderful Living ya, karena sesaat lagi ada seorang presenter yang juga seorang chef akan berbagi serunya pengalaman saat menjadi mahasiswa. Siapa ya? Sumarekon Serpong mempersembahkan Ruko Alogio. Ruko 2 lantai dengan peluang bisnis yang bagus. Lokasi strategis di depan sarana akomodasi, dekat dengan kampus, perkantoran, hunian, dan area komersial lainnya. Jangan lewatkan penjualan perdana Ruko Alogio, Sabtu 5 Maret mulai pukul 10 di Plaza Sumarekon Serpong. Untuk informasi, Pemirsa Wonderful Living, seperti janji saya tadi, kita akan mendengarkan pengalaman Sofi Navita ketika menjadi mahasiswa dan harus tinggal di rumah kos. Seperti apa pengalamannya? Kita ikuti bersama ya. Oke, Melanie ngasih PR enak banget nih sebenarnya saya. Selain saya dapat menceritakan, saya juga dapat bernostalgia kembali. Jadi bertahun-tahun, tahun-tahun dan tahun yang lalu,
Saya pernah kuliah di sebuah kota di mana saya merasa itu adalah masa-masa paling indah dalam hidup saya. Karena saya merasakan betul betapa susah dan senangnya untuk mandiri. Jauh dari orang tua memang tidak selalu menyenangkan, tapi juga menempa saya bisa membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup saya pada usia yang kata orang-orang dewasa nanggung gitu ya. Udah dewasa tapi masih ada uang jajan dari orang tua karena kuliah. Kalau saya ditanya dulu waktu kuliah, inginnya ada apa aja sekitar kampusmu dan kosmu sih Sof yang bisa mempermudah hidupmu? Ya banyak. Saya butuh salon, saya butuh refleksi, saya butuh tempat makan dari mulai yang paling sehat, organis, lokal, kekinian, sampai yang jajanan pasar. Saya perlu studio. Nah itu saya belum sebut dari tadi sebenarnya. Karena waktu dulu saya sering ngeband, saya perlu studio, nyawanya di mana? Saya nggak mau jauh. Saya perlu fotokopi yang bisa jadi business center. Saya perlu tempat buat berolah tubuh. Kalau zaman dulu aerobik ya, mungkin sekarang gym, yoga. Saya perlu spa. Banyak banget Mbak, kalau mau ditanya, banyak. Ya, walaupun pada zaman saya itu udah ada tempat fotokopian, itu hobinya anak kuliah ya. Tapi waktu itu rasanya cuma dia gitu yang ada di situ. Jadi ngantri dan kita rela gitu ngantri. Saya juga bingung. Dan saya rasa kalau zaman sekarang mungkin anak kuliah lebih banyak kebutuhannya dari zaman saya. Berarti butuh satu fotokopi center yang lebih integrated lagi. Selain fotokopi bisa scan, bisa kalau perlu bikin brosur juga bisa. Zaman dulu zaman jadi panitia mah naik angkot 2 kali nyari yang percetakan yang bagus untuk bikin brosur atau spanduk bahkan. Terus belum lagi makanan ya, nggak semua tempat makanan pada saat itu yang saya ingat bukanya itu sampai habis maghrib. Sementara kan kita harus makan malam. Belum lagi kalau ikut ngerjain tugas ke rumah temen, makan lagi. Itu kayaknya kelakuan anak kos banget ya. Jam 6 angkot ke daerah rumah saya itu udah habis. Ojek belum musim. Ya kalau segala sesuatunya dalam jarak dekat, saya rasa tidak harus berpikir tentang angkot yang habis jam sekian atau ojek yang nggak ada. Nah, beberapa tahun yang lalu, nggak beberapa tahun lah, baru juga 2 tahun yang lalu, saya ceritanya mau ngajakin anak-anak saya. Nih lihat nih loh, dulu mama di sini kuliahnya, di sini kosnya. Pas datang, boro-boro ya bisa nunjukin gitu. Karena anak-anak saya nanya, what's with the traffic gitu. Jadi pas saya jalan ceritanya napak tilas di jalan yang dulu menurut saya indah, saya bisa jalan kaki walaupun pilihan makanan waktu itu belum banyak tapi ada. Ini apa? Saya nggak kenal. Sudah berdiri banyak usaha-usaha restoran kecil-kecil, minimart, tempat-tempat fotokopi yang sudah menjadi business center gitu ya. Tapi saya pikir ini kok nggak nyaman ya. Kenapa jadi begini ya? Padahal oke, mungkin menjadi satu peluang usaha yang baik seperti yang tadi saya sempat singgung. Tapi ternyata peluang usaha itu juga harus bertepatan dengan peruntukan menurut saya. Kalau memang bukan daerah peruntukan untuk usaha, akan membuat orang sekitarnya nggak nyaman. Semakin banyak motor dan mobil yang berparkir seliweran, sudah pasti semakin banyak debu. Seliweran deh, pokoknya apa ya kalau bahasa kecenya, mumet mumet gitu lihat segala macam. Kok nggak indah lagi? Saya mau cerita ya, ini agak off topic sedikit tapi dengerin ya. Ini soalnya menurut saya satu perbandingan yang sangat-sangat penting dalam hidup saya. Saya pernah kuliah di luar negeri beberapa tahun yang lalu ketika saya mengambil sekolah untuk chef saya. Dan nggak kebetulan, kayaknya semua kampus yang saya kesana mau sekolah chef mau apapun, begitu masuk daerah perkampusan itu tuh nyaman banget. Ya nggak ada tuh kayak di kita, motor lah di mana-mana, mobil lah parkir sembarangan, orang lewat entah burung, pokoknya semua satu tempat gitu. Seperti yang saya tadi bilang mumet. Tapi usaha di sekitar kampus itu ada, berjalan gitu. Tapi kok tenang, kok enak gitu. Untuk saya kuliah, pulang abis itu mau makan dari tempat yang organik sampai yang biasa yang nggak organik sampai yang seperti pusat jajan serba ada yang segala macam jajanan khas negara tersebut ada, bersih, parkirnya juga nggak sembarangan. Saya mikir berarti memang ketika ada satu lingkungan perkampusan, usaha yang sudah pasti menjamur di sekitarnya itu harus memang diperuntukkan untuk usaha.
Ketika satu daerah perumahan dipaksakan untuk usaha, yang ada nggak nyaman. Ya memang fasilitas ada tapi nggak nyaman. Mata aja liatnya nggak enak gitu. Jadi saya pikir waktu itu, masa sih di negara saya nggak ada yang bisa bikin kayak begini gitu. Masa nggak bisa? Ya, jadi kalau saya ditanya sekarang sebagai orang tua, sebentar lagi anak saya kuliah. Saya kepengennya dia bisa mengalami satu masa-masa kuliah yang tidak seperti saya. Ketika dia betul-betul hanya bisa fokus untuk belajar karena sekitarnya mendukung. Ada ketenangan, ada kenyamanan, mau fotokopi nggak kayak ibunya dulu susah, mau bikin project-project nggak susah, bisnis center di mana-mana nggak cuma satu, dia nggak harus ngantri di situ, bisa banyak pilihan, mau olahraga pun gampang. Saya kepinginnya gitu, itu impian saya. Tapi sekarang karena saya bukan lagi anak kos dan bukan anak kuliah, saya berada di sisi yang satunya. Jadi kalau saya ditanya mau bikin usaha apa nih di daerah perkampusan yang diperuntukkan, sudah disiapkan untuk usaha sehingga tidak mengganggu kenyamanan sekitar. Apalagi karena sekarang saya punya profesi sebagai health chef, saya pikir anak kuliah pasti perlu makan sehat. 3 saya akan bikin. 1, usaha makanan sehat. 2, gym dan yoga. Udah, saya tinggal kipas-kipas aja sama suami di rumah. Gimana pemirsa, seru sekali kan pengalaman dari Sofi Navita tadi? Sama seperti saya nih, saya jadi inget deh masa-masa waktu jadi mahasiswa dulu. Kenangan yang tidak akan pernah dilupakan ya. Nah pemirsa, sesaat lagi akan ada sebuah penawaran baru yang luar biasa dari Sumarekon Serpong. Seperti apa? Tetaplah bersama kami di Wonderful Living. Sumarekon Serpong mempersembahkan Ruko Alogio. Ruko 2 lantai dengan peluang bisnis yang bagus. Lokasi strategis di depan sarana akomodasi, dekat dengan kampus, perkantoran, hunian, dan area komersial lainnya. Jangan lewatkan penjualan perdana Ruko Alogio, Sabtu, 5 Maret mulai pukul 10 di Plaza Sumarekon Serpong. Untuk informasi, lingkungan yang cantik, didukung dengan segala fasilitas yang ciamik. Tidak hanya menarik, tapi pasti akan menjadi lahan usaha yang asik. Ada yang istimewa dari tampilan Ruko Alogio. Tidak sesederhana seperti tempat usaha pada umumnya, kematangan konsep dan aspek-aspek pendukungnya benar-benar dipikirkan dan diperhitungkan dengan baik oleh Sumarekon. Kejelian membaca peluang dan kebutuhan pasar merupakan kunci suksesnya Sumarekon di bidang properti. Sekarang, kita di sini melihat satu persatu mimpi kita tentang tempat tinggal dan tempat usaha yang nyaman diwujudkan. Dan sebentar lagi, saya akan bertemu dan berbincang langsung dengan pihak dari Sumarekon Serpong untuk mencari tahu lebih jauh lagi mengenai Alogio. Bu Magda, Sumarekon Serpong ini kan selalu mampu membuat terobosan-terobosan baru yang merupakan jawaban nih dari permintaan masyarakat. Dan kali ini akan hadir Ruko Alogio. Ya, betul. Bagi masyarakat yang hidup di dunia bisnis dan usaha sudah pasti melihat ini merupakan sebuah peluang. Wah, ini merupakan apa ya? Ya, apalagi ya. Ada sesuatu lagi nih yang baru dari Sumarekon Serpong. Boleh ceritakan Bu, sebenarnya apa yang mendasari Sumarekon Serpong bisa mengembangkan Ruko Alogio ini? Jadi memang Ruko Alogio ini itu tidak terlepas dari hunian Alogio gitu ya, yang tahun lalu kita pernah diskusikan sama-sama juga ya. Jadi itu peluang bisnis untuk mereka yang ingin membuat kos-kosan. Karena apa? Karena di daerah sini Sumarekon Serpong itu ada beberapa universitas, dan tentunya kalau universitas ini akan mendatangkan mahasiswa yang cukup banyak. Betul. Kan? Nah, permasalahannya yang timbul adalah di klaster-klaster di Sumarekon Serpong ini tidak boleh dibuat usaha, antara lain usaha kos-kosan juga nggak boleh kan. Jadi benar-benar perumahan saja gitu ya? Perumahan saja ya, sehingga timbullah memang kebutuhan untuk
untuk tempat kos gitu kan ya. Nah inilah yang membuat kami mengkonsepkan klaster lah, kita bilang klaster Alogio ini ya. Jadi klaster ini terdiri dari 2, yaitu huniannya dan kemudian yang sekarang ini adalah rukonya gitu. Jadi kalau huniannya memang hanya sekali lagi di dalam ini adalah untuk tinggal saja, tapi mereka memang tinggal orang-orang yang kos gitu ya. Nah orang yang kos ini tentunya butuh segala sesuatu kan, karena apalagi kalau mahasiswa lah, kita dulu pernah juga mahasiswa, apalagi kalau yang kos-kosan gitu ya, kehidupan mereka ini akan berbeda gitu dengan kehidupan keluarga yang pada umumnya gitu kan. Kalau keluarga pada umumnya adalah ada masak, ada nyuci dan lain sebagainya lah ya, segala kegiatan kehidupan rumah tangga gitu. Tapi kalau anak-anak kos ini atau orang-orang yang kos enggak gitu, mereka hanya butuh tempat untuk tidur dan belajar gitu kan ya, dan ya hanya itu saja sebetulnya kan. Kegiatan yang lain masak, cuci baju dan lain sebagainya itu sangat minim gitu kan. Mereka nggak lakukan itu. Jadi padahal itu adalah kebutuhan juga. Betul, gitu kan. Bagian dari kebutuhan mereka. Betul. Ya. Nah sehingga inilah yang membuat usaha-usaha yang menunjang kehidupannya itu ya, cara kehidupan mahasiswa ini. Inilah yang kemudian pasti menjamur gitu di sekitar tempat-tempat kos gitu. Sehingga waktu kita mendesain Alogio ini, kita tidak hanya menyediakan tempat kosnya saja, tapi juga tempat untuk menunjang kegiatan-kegiatan lainnya itu, yaitu kita sediakan ruko. Jadi bisa dikatakan Ruko Alogio ini akan memfasilitasi kebutuhan utama atau kebutuhan dasar dari anak-anak kos gitu kos ya, penghuni kos ini ya. Lalu apa saja sih Bu kira-kira yang bisa dikembangkan di sekitar situ? Banyak banget ya saya Misalnya rasa ya. apa, Bu? Ya karena apalagi dengan sekarang nih kebutuhan manusia kan semakin berkembang ya. Itu kalau dulu mungkin kopi ya bikin sendiri kan, beli kopi instan dibikin sendiri di dalam. Sekarang nggak lagi gitu. Kopi ini sebagai sarana untuk bersosialisasi juga, bahkan tempat mungkin di mana dia bisa ketemu dengan orang, bisa diskusi dan lain sebagainya tugas, gitu ya. Gitu ya. Jadi kita lihat kan banyak juga tuh kafe-kafe yang mahasiswa gitu ya, yang unik juga gitu. Kadang-kadang saya pun pernah ke situ, oh seperti ini ya, rasanya enak gitu, harganya terjangkau. Tapi punya keunikan tersendiri gitu. Kayaknya apapun deh ya kalau asal jeli-jeli melihat peluang ini dan kita bisa mengerti sebetulnya apa sih yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang tinggal di dalam, ini pasti bisa sukses gitu. Kalau orang yang sudah biasa punya bisnis di sekitar kos udah tahu nih, wah ini peluang banget gitu ya, karena ini memang huniannya sudah terjual cukup banyak dan sudah tahun ini akhir tahun atau awal tahun depan ini sudah mulai serah terima dan segera ada penghuninya. Berarti ini akan cepat sekali gitu. Cepat hidupnya ya? Iya, cepat hidupnya. Asal dia bisa memilih usaha-usaha yang memang klop gitu dengan kebutuhannya. Iya, betul. Dan harganya juga cukup menarik gitu. Sehingga untuk hitung-hitungan kalkulasi kalau yang sudah pernah punya usaha di bidang ini gitu pasti wow gitu ya. Ya. Nah Bu, ketika kita menyebutkan kata ruko yang terbersit dalam benak masyarakat pasti sama ya, sebuah bangunan yang ya relatif di mana-mana dekat sama dengan lah, jalan dekat besar dengan jalan gitu besar, ya. Gitu. Apakah Ruko Alogio ini juga memiliki karakter yang sama dengan ruko lainnya? Memang kalau secara karakternya ya sama lah ya, kalau di ini selalu attach ke jalan besar, ke jalan-jalan raya begitu ya? Jalan utama ya. Kemudian ini yang membedakan nih Ruko Alogio ini dengan ruko yang lain, karena kita memang peruntukkan dia juga untuk memfasilitasi kehidupan kos di dalamnya. Kita buat dia mempunyai double fasad. Apa Bu? Double fasad. Oh, double fasad. Jadi selain dia bisa melayani publik umum ya, dengan dekat di jalan besar ini,
dia juga secara khusus bisa melayani di belakangnya gitu kan. Sehingga Oke. orang yang di dalam itu tidak perlu keluar dulu ke jalan raya untuk masuk ke rukonya gitu. Akan ada sebagian dari ruko Alogio ini yang memiliki selasar di belakang yang bisa diakses dari penghuni-penghuni di dalamnya gitu. Jadi fasad yang di belakang ini yang diperuntukkan khusus bagi penghuni, ini bisa dibayangkan ya, penghuninya di dalam ini bakalan nanti kira-kira kalau dihitung dari jumlah dan kapasitas tiap unitnya ini bisa sampai 4.000-an loh. Oke. Iya kan? Bagaimana ini bukan sesuatu peluang bisnis yang menarik gitu. Tapi kita atur sedemikian supaya keamanan tetap terjaga. Kalau double terus langsung plong-plongan orang dari depan masuk ke daerah klaster, bisa gawat juga karena kan tidak terkontrol dari gate ya, security gate gitu. Nah, ini kita buat sistem tertentu supaya yang masuk dan keluar dari situ adalah benar-benar penghuni dari hunian Alogionya gitu. Jadi menarik ya. Jadi dia bisa cater di dalam, tapi juga dia bisa expose ke publik gitu. Dengan aturan yang juga sudah sistematis begitu ya Bu ya. Ya, ini yang membedakan. Keren. Lalu fasilitas lainnya apa lagi yang akan menunjang si ruko Alogio ini Bu? Iya, jadi kalau ini bukan hanya ruko saja sih, tapi Alogionya sendiri gitu ya. Jadi akan ada shuttle yang kita sediakan yang bisa dipakai sebagai angkutan dari si penghuni di dalam menuju ke tempat-tempat di Sumarekon Serpong gitu ya. Dan juga tentunya membawa juga arus dari luar ke area Alogio itu gitu ya. Oke. Ya, sehingga akan menjamin lah paling tidak ada traffic yang baik. Nah, kalau sebuah ruko, orang yang ingin investasi di ruko tentunya dia juga melihat traffic gitu. Nah, ini dengan adanya shuttle ini itu membantu untuk menghadirkan traffic yang baik. Shuttle-nya ini akan selalu beroperasi setiap ya, hari? akan selalu beroperasi. Betul. Ya, rutin. Ibu terima kasih untuk informasinya. Saya yakin ruko Alogio ini akan ramai sekali nanti ya. Iya, saya juga nggak sabar nih kepingin melihat seperti apa nih nanti para pengusaha ini dengan segala kreativitasnya untuk mengisi ini gitu. Karena pasti berbeda dan unik gitu. Betul. Kalau sesuatu yang untuk mahasiswa nih ditambah lagi lokasinya strategis sekali. Jadi saya pengen banget gitu lihat, dan ini akan merupakan tambahan fasilitas juga bagi warga Scientia gitu. Ya kan, jadi asik banget dah. Mau minum dulu? Yuk. Tadi belum minum. Ruko Alogio hadir di kawasan Scientia Garden, akan hadir untuk semakin melengkapi kawasan tersebut. Yang saat ini sudah ada beberapa universitas, sudah ada juga kawasan perkantoran, sudah ada kawasan bisnis, sudah ada juga 4 tower apartemen dan 10 klaster hunian di kawasan Scientia Garden. Nah, Ruko Alogio ini juga hadir untuk melengkapi klaster Alogio sendiri pada khususnya, yang sudah dipasarkan sejak Juni 2015 lalu. Sudah lebih dari 300 unit yang dibuka untuk umum, di mana nantinya akan mulai beroperasi sejak awal 2017 nanti. Untuk setiap unit di klaster Alogio sendiri dapat dikembangkan hingga setidaknya memiliki 10 sarana akomodasi, sehingga nantinya ada setidaknya 3.000 hingga 4.000 penghuni di dalam klaster tersebut. Nah, Ruko Alogio ini terletak tepat di depan klaster Alogio, yang jumlahnya juga terbatas, hanya 53 unit dengan ukuran 5x16 setiap unitnya. Tanah 80 meter dan luas bangunan mulai 133 hingga 152 meter persegi. Ruko Alogio ini akan memiliki keunikan tersendiri yang desainnya sedikit berbeda dibanding ruko-ruko pada umumnya, di mana pada beberapa unit akan memiliki 2 buah fasad, yang satu menghadap ke jalan dan yang satu menghadap ke dalam klaster. Sehingga untuk pemilik ruko akan memudahkan untuk berpromosi, dan untuk warga klaster akan memudahkan untuk bertransaksi karena aksesnya akan dipermudah melalui jalur selasar khusus. Dalam rangka untuk mempercepat pembukaan usaha para pemilik ruko, kami menyediakan insentif pembukaan ruko yang nilainya sangat menarik. Oleh karena itu, segera hubungi kami di kantor pemasaran 021 5421 0008
atau klik di www.sumarekoserpong.com untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan hadir di hari launching kami nanti di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 pukul 10 pagi di Pasar Sumarekon Serpong. Hampir sepanjang waktu kita bertatap muka dengan inovasi. Berusaha mengabaikan tapi di satu sisi menarik hati. Ya, tidak bisa dipungkiri. Kita dan inovasi sering adu aspirasi, tapi berjabat tangan di ujung mimpi. Bersahabatlah agar bisa saling mengkoreksi. Di akhir hari, kelak kita menyadari bahwa hidup tanpa inspirasi ibarat sebaris puisi tanpa arti. Stagnasi. Jeli dalam melihat peluang merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dan kemakmuran. Namun semua itu tidak akan jalan tanpa adanya keberanian dalam menghadapi tantangan. Pemirsa Wonderful Living, terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di episode Wonderful Living berikutnya. Oh iya, masih ada tips dan trik dari Wonderful Living dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda ya. Bye-bye. Tahukah Anda poin penting apa lagi yang dibutuhkan usaha selain tempat yang oke? Ya, papan nama yang menarik. Karena papan nama ibarat salesman yang gak pernah tidur. Lalu bagaimana sih tips dan trik membuat papan nama agar terlihat eye-catching? Pertama, buatlah ukuran papan yang ideal untuk bisa dibaca dari jarak jauh. Kedua, pilih font yang tegas agar terlihat jelas dan terbaca. Lalu pilih warna yang kontras antara tulisan dan background. Pilih komposisi warna yang bisa menjadi focus interest atau pusat perhatian. Demikian tips minggu ini. Sampai jumpa di tips dan trik episode berikutnya ya. Semoga tayangan kami terus menginspirasi Anda. Salam investasi, pemirsa Wonderful Living. Like the stars, tells me that